Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Amar Hoiron. Saya kelas T3 di STT Malang. Saya akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah saya ADSI. Metode pengembangan perangkat lunak. Yang pertama adalah metode waterfall. Metode air terjun atau yang sering disebut metode waterfall sering dinamakan siklus hidup klasik life cycle. Nama model ini sebenarnya adalah linear sequential model, di mana hal ini menggambarkan pendekatan yang sistematis dan juga berurutan pada pengembangan perangkat lunak, dimulai dengan spesifikasi kebutuhan pengguna, lalu berlanjut melalui tahapan-tahapan perencanaan, permodelan, konstruksi, serta penyerahan sistem kepada pengguna, deployment, yang diakhiri dengan dukungan pada perangkat lunak lengkap yang dihasilkan pertama kali. Model waterfall ini diperkenalkan oleh Winston Royce pada tahun 1970. Tahapan-tahapan metode waterfall. Yang pertama requirement, yang kedua design, yang ketiga implementation, yang keempat verification, yang kelima maintenance. Metode spiral. Model spiral adalah salah satu bentuk dari metode pengembangan perangkat lunak atau yang disebut di SDLC, Software Development Life Cycle, yang sangat populer digunakan dalam bidang teknologi informasi. Model spiral adalah gabungan dari model prototyping dan model waterfall dengan penekanan yang tinggi pada analisis resiko tiap tahapnya. Tahapan-tahapan metode spiral. Yang pertama adalah tahap liaison, yang kedua planning, yang ketiga tahap analisis resiko, yang keempat rekayasa, yang kelima tahap evaluasi. Metode prototype. Prototyping perangkat lunak adalah salah satu metode siklus hidup sistem yang didasarkan pada konsep model bekerja. Tujuannya adalah mengembangkan model menjadi sistem final, artinya sistem akan dikembangkan lebih cepat dari metode tradisional dan biayanya menjadi lebih rendah. Ciri dari metode ini adalah pengembangan dan pelanggan dapat melihat dan melakukan pengerjaan dengan bagian dari sistem komputer dari sejak awal proses pengembangan. Tahapan-tahapan metode prototype. Yang pertama adalah analisa kebutuhan, yang kedua membangun prototyping, yang ketiga evaluasi prototyping, yang keempat mengkodekan sistem, yang kelima menguji sistem, yang keenam evaluasi sistem, yang ketujuh menggunakan sistem. Yang terakhir adalah metode dig and carry. Model pembelajaran dig dan carry merupakan model pembelajaran yang dikembangkan melalui pendekatan sistem terhadap komponen-komponen dasar dari desain sistem pembelajaran yang meliputi analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Model sistem pembelajaran yang dikembangkan oleh Dick dan kawan-kawan terdiri atas beberapa komponen yang perlu dilakukan untuk membuat rancangan aktivitas pembelajaran yang lebih besar. Dick dan Carey memasukkan unsur kognitif dan behavioristik yang menekankan pada respon siswa terhadap stimulus. Tahapan-tahapan metode Dig and Carry. Yang pertama adalah mengidentifikasi tujuan pembelajaran, yang kedua melakukan analisis instruksional, yang ketiga analisis siswa dan konteks, yang keempat merumuskan tujuan pembelajaran khusus, yang kelima mengembangkan instrumen penelitian, yang keenam mengembangkan strategi pembelajaran, yang ketujuh menggunakan bahan ajar, yang kedelapan merancang dan mengembangkan evaluasi formatif, yang kesembilan melakukan revisi terhadap program pembelajaran, yang kesepuluh merancang dan mengembangkan evaluasi sumatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.